Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Selamat pagi Pak Rima. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Iman. Oke, di sini saya ingin melakukan uh, supervisi tentang pembelajaran yang nanti Pak Rima akan lakukan. Nah, sebelumnya saya akan bertanya pada Pak Rima, apakah nanti dalam pembelajaran Pak Rima sudah tahu alur dalam yang dari Pak Rima buat sudah sesuai juga nanti dengan apa yang Pak Rima tulis ya nanti, dan berbagai tentang unsur-unsur dalam pembelajaran yang terutama mencakup tentang berdiferensiasi sama kompetensi sosial emosional itu ya Pak Rima ya, siap ya. Nah, yang pertama nanti dalam pembelajaran kira-kira tujuan pembelajarannya apa yang Bapak ingin dapatkan dalam pembelajaran nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu kaitannya dengan sumber daya usaha, Pak. Materi pokoknya itu sumber daya usaha. Kemudian untuk tujuan yang pertama itu siswa mampu mengetahui komponen-komponen dari sumber daya usaha itu. Dan tujuan yang kedua adalah siswa mampu menganalisa sumber daya usaha. Jadi yang pertama dia cuma tahu, kemudian tujuan yang kedua dia menganalisa dari suatu usaha, kemudian dia cari tahu dari usahanya itu sumber daya usahanya apa aja. Oh, bagus ya. Jadi pertama tahu tujuannya, setelah tahu dia bisa menganalisa dengan mencari ya. Nah, saya rasa di sini adalah nanti siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif karena dia mencari sendiri tentang tujuan dari usaha yang nanti akan dia pilih ya. Apakah nanti kegiatannya berbasis proyek, Pak? Ini dia problem sebenarnya, metodenya itu menurut problem based learning. Cuman dalam pelaksanaannya memang seperti proyek, ada tahap perencanaan, terus nanti proses produksi, kemudian nanti tahap pemasaran seperti itu. Oh gitu. Cuman per bagiannya itu pakai metode problem based learning. Nah, kan walaupun terpakai problem based learning ya Pak, berarti nanti apakah ada produk atau mungkin hasil dari yang siswa tadi nanti mungkin kumpulkan? Ya, ada. Oh, dari produk kemana tadi tahapannya adalah dengan mengambil tempat problem based learning temuan tadi. Oke, terus itu kira-kira apakah ada unsur berdiferensiasinya Pak? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, saya menggunakan diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Jadi siswa itu nanti ada dua materi yang saya berikan, berupa bahan bacaan artikel dan juga berupa video. Nah, itu nanti dia boleh milih, belajar lewat artikel untuk mereka yang mungkin lebih suka baca, atau mereka yang lebih suka lihat video, mungkin dia bisa pakai yang diferensiasi proses. Dan untuk programnya nanti dia boleh ini, nanti kan di akhir itu ada presentasi. Nah, programnya boleh berupa presentasi lewat Canva, boleh dari PowerPoint, boleh hanya dia bikin mind map aja di papan tulis, nanti dia jelasin mind map yang dia. Oh gitu. Jadi kalau saya lihat malah itu lengkap Pak. Jadi ada konten juga, ada proses, ada produk. Nah, di saat jalan bilang saya memberikan berbagai materi itu dimasukkan di konten, berarti sudah ada, bagus Pak. Terus nanti di prosesnya berarti dalam mendampingi siswa, karena nanti produknya yang dibuat itu berbeda, mungkin pendampingannya juga berbeda. Nanti ada yang tadi ada yang presentasi langsung, ada yang pakai Canva. Ya. Terus kira-kira nanti harapannya area pengembangan apa yang bisa dicapai oleh siswa yang mungkin tidak dicapai oleh Bapak untuk dalam kegiatan ini? Karena itu kan kegiatannya berkelompok, jadi mungkin gotong royong juga akan muncul, kemudian kreativitas juga muncul, kemudian berpikir kritis dari menganalisa itu sebenarnya juga bisa muncul dari anak. Oke. Nah nanti dalam penerapan itu ya, saya rasa nanti sangat bermanfaat ini materi yang akan Bapak sampaikan ke anak-anak. Strategi apa yang Bapak persiapkan agar tadi tujuannya dan area pengembangan bisa tercapai? Ada strategi khusus ya Pak untuk melaksanakan pembelajaran tadi? Strateginya
saya sudah melakukan tes awal, tes diagnostik sebelumnya. Jadi kurang lebih saya sudah bisa mengetahui gaya belajar si anak. Di pengelompokannya juga sudah berdasarkan kesamaan gaya belajar. Nanti satu kelompok bisa menggunakan materi yang sama karena punya pendekatan yang sama. Kemudian ya kurang lebih seperti itu sih. Sudah ada tes awal sepertinya akan membantu dalam Oke. Iya, berarti Gus ya sudah diketahui kemampuan awalnya dengan melihat teks diagnostik, terus nanti juga dalam kelompok itu akan terjadi kebersamaan yang luar biasa karena mereka punya minat yang sama. Nah, nanti proyeknya juga akan punya minat yang sama, nanti dibuat seperti ini. Jadi harapannya nanti kompak, ada gotong royong kebersamaan tadi. Terus saya lihat sekarang Pak Rina mungkin tadi ada media-media yang disiapkan jadi untuk mendampingi siswa yang suka baca artikel atau baca bisa tulis atau yang pakai yang berupa video. Nah, berarti Bapak sudah mempersiapkan media-media apa saja yang nanti bisa membantu siswa itu untuk menguasai materi dari yang Bapak berikan. Saya sudah menyiapkan 2 jenis materi tadi ya, yang berupa artikel itu saya carikan jurnal karena ini kaitannya dengan ekoprint, saya carikan jurnal tentang ekoprint dari apa aja yang diperlukan, kemudian bagaimana caranya, kemudian apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian saya juga mencari link video yang isinya kurang lebih sama. Kalau mencari benar-benar sama persis mungkin susah, tapi kalau yang relatif sama mungkin agak. Dan saya juga sebenarnya membebaskan ke siswa kalau 2 materi yang saya berikan itu hanya materi minimal. Misal nanti mereka membutuhkan informasi lain, boleh mereka cari sendiri dari sumber-sumber yang lain. Wah, menarik sekali Pak. Saya jadi penasaran nanti ingin melihat secara langsung proses pembelajaran di kelas. Jadi nanti saya harap nanti bisa terlaksana dengan baik apa yang sudah Bapak rencanakan. Nah, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat berkarya dan sampai ketemu lagi nanti di waktu pembelajaran ya Pak ya. Rencananya nanti hari Kamis ya, hari Kamis nanti saya akan bergabung dengan Bapak untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak sudah rencanakan tentang materi dunia sumber daya usaha. Oke. Saya rasa cukup untuk prasupervisi kali ini. Saya terima kasih atas waktu yang diberikan dan sukses ya Pak buat Pak Rima. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah percakapan prasupervisi saya dengan Pak Wakil Rima Oktavianto, guru SMA Negeri 1 Pelahan, mengajar mata pelajaran kewirausahaan. Beliau akan mengajarkan pada siswanya tentang pengenalan tentang jenis ya sumber daya usaha dan dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensi dan tentu saja ada aspek-aspek sosial emosional yang akan diterapkan. Apa saja nanti kita lihat dalam waktu pembelajarannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Nanti yang udah berangkat hari ini? Iya, aman ya, berangkat semua ya. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, Nobel, silakan Bel. Siap, gerak, doa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah siap untuk belajar? Siap. Makanya setelah belajar ini diharapkan tahu teknik dan prosedur pembuatan dari sebuah objek. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu. Nah, apa ini? Rotan, kerajinan rotan. Ada yang punya usaha rotan di rumah? Orang tuanya? Oh, ada. Oke. Siapa namanya? Fikri. Oke, Fikri. Fikri, coba Fikri. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin? Apa aja yang ada di rumahmu ya? Usaha di rumahmu itu ada apa aja? Rotan. Triplek. Gunting. Apa lagi? Pewarna. Ada lagi? Sudah, itu toh. Oke.
nggak ada orangnya. Apa yang disebutin Fikri tadi itu disebut dengan ini, sumber daya usaha. Kemudian apa sih itu sumber daya usaha kira-kira? Saya pengen kalian berkelompok. Kelompoknya pakai kelompok yang udah kita susun kemarin ya. Nah, sudah berkelompok semua ya? Oke. Setelah kalian berkelompok, silakan kalian pelajari apa saja komponen dari sumber daya usaha. Nah, di sini saya sudah menyediakan dua sumber belajar. Ada yang berupa video dan ada yang berupa bacaan. Silakan kalian pilih yang sesuai dengan yang kamu sukai, apa yang menurutmu paling mudah kamu pahami. Silakan kamu buat hasil belajarmu itu dalam satu kelompok cukup satu, dan pilih juga, pilih aja. Kamu boleh berupa ringkasan materi. Ringkasan materi ini bisa berupa tulisan. Boleh kamu bentuk seperti apa namanya, yang nyambung-nyambung itu peta, konsep, mind map juga boleh. Atau boleh kamu buat infografis lewat Canva. Kasih pos buat kelompok. Nah, jadi apa yang kita pelajari dari ini adalah tentang sumber daya usaha. Ada berapa komponen sumber daya usaha? Ada 6. Yang biasa ya, bisa dipahami? Oke, ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, itu yang kita pelajari pertemuan kali ini. Cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mari kita hindarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Siva Fauzia Dari kelas? dari kelas 10. Oke. Tadi belajar apa sih, Pak? Tadi hari ini kita belajar mengenai sumber daya usaha. Terus belajarnya dengan cara apa? Kita dikasih media pembelajaran, boleh lewat artikel maupun video pembelajaran. Kita milih bebas. Ya, tadi kamu milih apa? Aku milih yang artikel Kenapa kamu pilih artikel? karena aku lebih suka membaca. Kalau lewat artikel itu lebih cepat, nggak perlu nunggu durasinya. Oke, seperti itu. Ya, kesanmu gimana? Pembelajaran terus sumber belajarnya boleh milih, itu menurutmu kamu senang apa gimana? Sangat senang karena kita bisa memilih sesuka hati kita, jadi kita bisa nyesuaiin minat kita, terus bakat kita, terus kita sukanya apa, jadi pembelajarannya lebih mudah untuk masuk ke otak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rima atas waktu yang diberikan untuk bagi saya untuk melakukan pasca supervisi dari serangkaian kegiatan yang kemarin kita lakukan dari pra supervisi terus observasi di kelas Pak Rima. Dari hasil supervisi saya melakukan beberapa catatan dari Pak Rima. Yang pertama tentang di dalam RPP Pak Rima sudah mencantumkan yang namanya kompetensi sosial emosional. Sudah ada, nanti mungkin perlu perjelas lagi dengan menunjukkan misalkan berdoa itu kompetensi sosial emosional apa sih yang diharapkan dalam doa kita. Terus di dalam siswa berdiskusi kelompok,
secara global, secara umum sudah baik sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan dan juga bisa mengaktifkan ya kemampuan mahasiswa dalam belajar dan berpikir kritis dan semua aspek-aspek yang dalam profil pelajar Pancasila sudah dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan FPP yang Bapak Rima buat. Nah, sini ada pertanyaan buat Pak Rima, kira-kira nanti tindak lanjutnya setelah siswa menguasai materi yang diajarkan, nanti harapannya nanti targetnya apa Pak? Untuk rangkaian materinya itu kan berurutan dari ini berlanjut ke tahap berikutnya. Kalau ini kan yang sumber daya usaha, nanti dia selanjutnya menyusun perencanaan usaha, kemudian dia bisa memproduksi dan memasarkan. Rangkaiannya seperti itu. Jadi harapannya nanti setelah dia bisa menyusun, terus di dalam setelah itu dengan proyek memproduksi dan harapannya bisa memasarkan, jadi bisa meningkatkan jiwa kewirausahaan siswa tadi. Nah, saya rasa itu suatu rancangan yang sangat berdampak pada murid dan berpihak pada murid Pak. Jadi setelah harapannya nanti suatu saat siswa memiliki kecakapan hidup, ya. Jadi bisa mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan mungkin juga bisa menjadi kan suatu pekerjaan bagi mereka yang bingung dalam memilih pekerjaan apa ya. Dengan pembelajaran yang Pak Rima berikan, mereka bisa terinspirasi untuk membuat usahanya sendiri. Ya. Ini saya mau bertanya tentang tujuan dari materi ajar Bapak. Jadi Bapak kan sudah membuat model yang berbeda-beda bagi anak yang punya gaya belajar yang berbeda. Nah, ada sudah disebutkan bahwa ada dua jenis, yaitu dengan memberikan materi berupa artikel sama video. Nah, kira-kira apa sih tujuan yang tidak dicapai nanti Pak? Ya. Pada pembelajaran di awal, pada pertemuan awal itu saya melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik itu untuk mengetahui gaya belajar siswa. Jadi dari hasil diagnostik itu di kelas itu ada dua gaya belajar, anak visual dan anak audio. Nah, dari data itu kemudian saya menyediakan dua media yang berbeda. Jadi untuk anak-anak yang visual itu saya sediakan artikel, jadi materinya berupa artikel. Kemudian untuk anak-anak yang audio dia saya berikan video tentang materi. Jadi mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Harapannya sih mereka bisa lebih paham terhadap materi itu, karena gaya belajar yang beda punya cara belajar yang beda. Terima kasih. Terus untuk yang pengembangan berupa kompetisi sosial emosional Pak. Jadi dalam pembelajaran Bapak sudah memberikan gimana pembelajaran itu memuat tentang sosial emosional siswa. Jadi berdoa, mereka berdiskusi, terus di saat mereka jenuh juga Bapak memberikan waktu untuk agar mereka bisa fokus kembali. Nah, itu kira-kira tujuan yang dicapai kayak apa? Tujuannya untuk menyiapkan mereka untuk belajar, karena kalau kita memulai suatu pembelajaran terus siswanya itu belum siap ya kemungkinan pembelajaran tidak akan berjalan maksimal. Perlu ada persiapan, baik itu berdoa, kemudian kalau belum fokus ya gimana caranya supaya anak-anak itu fokus dulu, kemudian kalau mereka ngantuk ya gimana caranya supaya mereka nggak ngantuk lagi, apakah dikasih ice breaking permainan atau apa. Betul ya Pak. Biar fokus, Ya, fokus, siap. siap dalam belajar. Berikutnya ini, saat Bapak memberikan diferensiasi proses kepada siswa Bapak, ada yang berbeda-beda tentang kemampuan dalam cara pembelajaran. Nah, itu
itu kira-kira tujuan unit bicara apa? Tujuannya ya, yang pertama tadi karena dia belajar yang beda, otomatis cara memahami materi juga beda. Mungkin yang kedua memberikan apa ya, semacam kayak tagihan atau KKTP yang berbeda antara yang kemampuannya ya, Ada. sedang dan tinggi. Jadi mereka nggak semuanya wajib presentasi. Hanya mereka yang punya kemampuan lebih yang berpresentasi. Mempresentasikan. Ada juga yang mereka boleh milih apakah dia berupa Canva atau cukup ditulis di kertas. Karena ada beberapa anak yang dia kemampuannya itu memang ya cuman nulis di kertas. Oh, Sesuai dengan kemampuan. intinya berpihak pada murid ya Pak? Iya. Nah, nanti dalam waktu dekat misalkan ada area-area pengembangan yang belum terpenuhi, mungkin tiap kelas kan beda-beda ya Pak. Nah, kira-kira Bapak merencanakan mengembangkan itu atau mungkin memperbaiki pembelajaran itu kira-kira berapa bulan atau berapa minggu waktu yang Bapak butuhkan? Mungkin sekitar 2-3 minggu. 2 minggu ya, jika ada kekurangan dalam pembelajaran Bapak evaluasi terus hitungan waktu sekitar itu ya. Itu di medianya dibuat secara menarik lagi, ada refleksi dari siswa tadi ternyata saya pakai begini belum paham. Nah, jadi Bapak merencanakan merevisi itu dan membuatnya lagi dengan dari umat baik dari siswa tadi sekitar 2-3. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan yang sudah dipaparkan tadi dari pra, observasi sampai pasca dan juga pengembangan diri dari Pak Arima. Saya ucapkan terima kasih, semoga nanti Bapak Arima bisa memberikan pembelajaran yang lebih berdampak pada murid dan bisa bermanfaat bagi murid itu sendiri. Saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.